Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. La Gazzetta dello Sport menyoroti Simone Inzaghi dengan julukan Tuan Eropa, menggambarkan peran pentingnya dalam membawa Inter ke level yang lebih tinggi di Eropa. Inzaghi berhasil meyakinkan para penggemar dan klub, terutama dengan kemenangan Inter di Allianz Arena yang memukau pendukung Nerazzurri. Hal ini menghidupkan kembali harapan untuk malam gemilang di Liga Champions, meskipun lawan seperti Bayern Munich sedang tidak dalam performa terbaik. Kini, perpanjangan kontrak Inzaghi yang sebelumnya akan berakhir pada 2026 tampaknya hanya soal waktu. Laporan menyebutkan bahwa kontraknya kemungkinan akan diperpanjang hingga 2027 dengan opsi hingga 2028, termasuk penyesuaian gaji. Jika kontrak ini berjalan hingga selesai, Inzaghi akan mengelola Inter selama 7 musim, yang menjadikannya figur yang sangat berpengaruh di klub. Denzel Dumfries dan Piotr Zielinski berusaha untuk pulih tepat waktu dan dapat tampil melawan AS Roma pada 27 April mendatang. Dumfries yang cedera otot paha saat melawan Atalanta belum kembali bermain setelah jeda internasional, dan absennya ia menjadi kerugian bagi Inter. Zielinski yang cedera betis saat melawan Monza diperkirakan baru bisa kembali di akhir April. Keduanya dipastikan absen dalam pertandingan penting melawan Bayern Munich, Bologna, dan AC Milan. Jika pemulihan berjalan lancar, laga melawan Roma bisa menjadi momen comeback bagi keduanya, memberikan tambahan penting bagi skuad Inter di fase akhir musim yang padat. 8 pertandingan berikutnya menjadi penentu bagi Inter Milan dalam 3 kompetisi berbeda, dengan peluang meraih treble Eropa di depan mata. Menurut Corriere dello Sport, Inter akan menghadapi 6 pertandingan di Serie A dengan keunggulan tipis atas Napoli, menjadikannya hampir wajib untuk menang agar mempertahankan gelar atau beresiko finish di posisi kedua. Selain itu, Inter masih harus menghadapi Bayern Munich di leg kedua perempat final Liga Champions dengan sedikit keunggulan setelah menang di leg pertama, namun mereka harus tampil lebih baik untuk lolos ke semifinal, di mana Barcelona kemungkinan besar menunggu. Di sisi lain, Inter juga akan bertemu AC Milan di semifinal Coppa Italia dengan leg pertama berakhir imbang 1-1. Dengan banyaknya pertandingan penting ini, Inter memiliki peluang besar untuk meraih trofi, namun dengan margin tipis di Serie A dan potensi resiko dalam kompetisi sistem gugur, ada kemungkinan mengerikan mereka mengakhiri musim tanpa gelar setelah 8 laga krusial tersebut. Marko Arnautovic kini menjadi sosok kunci bagi Inter dengan mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Performa tajamnya dengan rasio 1 gol tiap 60 menit membuatnya mulai diperhitungkan, meski sebelumnya hanya dianggap pelapis bagi Lautaro Martinez dan Marcos Thuram. Arnautovic telah mengoleksi 7 gol di semua kompetisi musim ini. Setiap kali menjadi starter, ia selalu mencetak gol kecuali saat melawan Young Boys di Liga Champions ketika gagal mengeksekusi penalti. Inter kini mempertimbangkan masa depan Arnautovic dengan opsi perpanjangan kontrak 1 musim hingga 2026.
Arnautovic sendiri diperkirakan akan menyambut peluang tersebut sambil mengincar ambisi pribadi untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Austria. Legenda Inter dan Bayern Munich, Lothar Matthäus, yakin Bayern Munich dapat membalikan defisit 1 gol dan mengalahkan Inter Milan di perempat final Liga Champions. Matthäus menyatakan bahwa meskipun leg kedua digelar di San Siro, Bayern memiliki motivasi tambahan saat bermain di kandang lawan. Ia menilai Bayern adalah tim terbaik, namun menyebut masalah utama mereka adalah penyelesaian akhir. Matthäus juga mendukung Harry Kane yang belum mencetak gol dalam 2 laga terakhir, termasuk melawan Inter, dan percaya Kane akan kembali mencetak gol. Ia memprediksi Bayern akan menang 3-1 setelah perpanjangan waktu dan lolos ke semifinal. Jika lolos, Bayern kemungkinan akan menghadapi Barcelona yang unggul 4-0 atas Borussia Dortmund di leg pertama. Inter menjalani musim yang luar biasa meski hasil akhir tak pasti. Manajemen klub termasuk Ausilio dan Marotta bekerja keras mengikuti arahan dari Allegri dan ide-ide Simone Inzaghi untuk memperkuat skuad. Di lini penjaga gawang, Sommer dan Martinez dipastikan bertahan meski ada peluang tawaran untuk Martinez. Untuk pertahanan, pembicaraan akan dilakukan dengan Acerbi dan De Vrij yang kontraknya segera berakhir. Sementara nama-nama seperti Pavard dan Bisek sedang dibahas. Bek berpengalaman seperti Tah bisa jadi pilihan meskipun gaji tinggi jadi kendala. Di sektor gelandang, manajemen menginginkan lebih banyak kualitas di sisi kanan dan kiri dengan Luis Henrique sebagai alternatif untuk Dumfries. Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, dan Zielinski sudah pasti bertahan. Sementara Fratesi dan Aslani mungkin dijual. Nico Paz dan Maximo Perrone menjadi target potensial, tetapi perburuan mereka tidak mudah. Untuk serangan, Lautaro dan Thuram menjadi andalan dengan Arnautovic dan Taremi sebagai opsi cadangan. Kristovic, Paz, dan Isaksen juga menjadi pilihan, sementara Castro mungkin sulit didapat. Secara keseluruhan, manajemen Inter terus berupaya untuk menambah kualitas tanpa mengorbankan kekuatan tim yang sudah ada. Inter sedang serius mengejar Luis Henrique dari Olympique Marseille dengan niat menyelesaikan transfer sebelum Piala Dunia antar klub. Inter telah mengonfirmasi ketertarikannya dan siap mengajukan tawaran 29 juta euro termasuk bonus. Namun ada 2 kendala utama. Pertama, Marseille meminta setidaknya 35 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun tersebut, yang bisa membuat negosiasi sulit. Kedua, Bayern Munich juga tertarik pada Henrique dan sedang berkomunikasi dengan perwakilannya, membuat persaingan semakin ketat. Meskipun demikian, Inter tetap agresif dalam usaha mengamankan transfer ini lebih cepat sebelum Bayern mengambil langkah lebih lanjut.